Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu lagi para pemirsa setia sejak sang pejalan. Kita sekarang akan mulai menceritakan babat Tanah Wonosari atau yang berkaitan erat dengan sejarah Kabupaten Wonosari yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, di mana daerah ini sangat kental dengan sejarah dari Ki Ageng Pemanahan, Sunan Giring ketiga, Pangeran Purboyo, Raden Ayu Patahati, dan kita akan lanjutkan nanti kepada sejarahnya Ki Ageng Wonokusumo utawi gelaripun asma sanes Sunan Giring ingkang angka sekawan. Sultan Pajang utawi Sultan Hadiwijaya yang beristrikan Gusti Roro Ayu Sekar Kedaton utawi Roro Lembayun, putra dari Sultan Trenggono yang berada di Demak. Keberhasilan menumpas atau membalas dendam kepada pembunuh atau yang cerita kita lanjutkan lagi tentang babat atau sejarah hidup dari Ki Ageng Pemanahan, di mana beliau adalah putu dari Ki Ageng Selo yang disareke di daerah Selo Purwodadi. Beliau dilahirkan dari Ki Ageng Enis. Masa muda dari Ki Ageng Pemanahan dipakai atau dihabiskan untuk membantu perjuangan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, atau piyambakipun menjadi abdi daripada Sultan Hadiwijaya. Sedangkan istri dari Ki Ageng Pemanahan adalah keturunan dari Sunan Giri yang ada di daerah Gresik, Jawa Timur. Saat Ki Ageng Pemanahan pertama kali bertapa di daerah Kembang Lampir, akhirnya beliau ditemui oleh Sunan Kalijogo utawi Raden Masahid putra Wilwotikto. Ki Ageng Pemanahan lalu diajak oleh Sunan Kalijogo untuk sowan atau menemui Sultan Pajang guna untuk meminta belas kasihan atau menagih janji pemberian alas Mataram atau alas Kota Gede utawi alas Mentaok yang sekarang ada di daerah Kota Gede Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat Sunan Kalijogo dan Ki Ageng Pemanahan sowan, akhirnya diterima oleh Sultan Hadiwijaya, disuruh masuk ke dalam ruangan. Akhirnya terjadi perbincangan di antara ketiga tokoh tersebut, antara Ki Ageng Pemanahan, Sultan Hadiwijaya, dan Sunan Kalijogo, bahwasanya saat Sunan Kalijogo bertanya kepada Sultan Hadiwijaya, kenapa Sultan Hadiwijaya tidak segera menyerahkan alas Mataram atau menyerahkan wilayah Mataram sebagai sigar semongko atas hadiah dari keberhasilan penumpasan Arya Penangsang. Dikarenakan Sultan Hadiwijaya saat mudanya dahulu pernah sowan kepada Sunan Giri dan mengkhawatirkan karena Sunan Giri pernah meramalkan bahwa kelak di daerah Mataram atau Kota Gede akan ada keturunan akan ada raja yang besar, perbawanya menguasai Pulau Jawa atau bahkan kuasanya melebihi daerah kekuasaan yang dikuasai oleh Sultan Hadiwijaya. Jadi inilah akhirnya yang menjadikan Sultan Hadiwijaya tidak segera menyerahkan alas Mentaok kepada
Ki Ageng Pemanahan. Setelah Sultan Hadiwijaya menceritakan keresahan dari penggalih Sultan Hadiwijaya diaturkan kepada Sunan Kalijaga, akhirnya Sunan Kalijaga menanyakan sumpah prasetya atau sumpah setia tidak akan melakukan pemberontakan atau tidak akan ngelun atau tidak akan berontak kepada tlatah Pajang. Akhirnya setelah sumpah prasetya tadi yang disaksikan oleh Sunan Kalijaga, sabda raja dari Sultan Hadiwijaya dikeluarkan. Maka keesokan harinya Ki Ageng Pemanahan diberikan wilayah atau untuk tinggal di daerah Alas Mentaok dan mendirikan pemukiman di daerah Kota Gede, Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat pagi perjalanan disertai oleh Ki Ageng Juru Mertani berangkat dari Pajang menuju ke Alas Kota Gede, Ngayogyakarta Hadiningrat. Rombongan terhenti karena terjadi pergantian waktu. Waktu sudah masuk malam. Rombongan berhenti di daerah yang sekarang bernama Taji Prambanan, dan di daerah Taji Prambanan tersebut akhirnya rombongan yang dipimpin oleh Ki Ageng Pemanahan mendirikan perkemahan untuk bermalam di situ. Saat ini terjadi diberi tahun Sengkalan atau terjadi di tahun 1532. Setelah semalam rombongan terhenti di daerah Taji Prambanan, akhirnya di pagi hari perjalanan diteruskan untuk menuju Alas yang ada di Kota Gede atau Alas Mentaok. Dan di sana setelah dipilih lokasi atau wilayah tanah datar yang sudah ditentukan wilayahnya, akhirnya rombongan segera membabat alas, menebang kayu hutan, dan mendirikan perkemahan untuk beberapa waktu untuk membangun sebuah rumah atau untuk membangun sanggar tempat tinggal di daerah tersebut. Saat pembangunan daripada rumah atau setelah ngedeke rumah, piyambakipun akhirnya diberi saran oleh Ki Ageng Juru Mertani untuk meninggalkan atau untuk menanggalkan semua aji Jaya Kawijayan utawi aji ilmu kapitayan utawi aji kajiwan, dan hanya memakai olah kanuragan. Akhirnya ilmu kajiwan tadi dilepaskan atau dilolos sendiri oleh Ki Ageng Pemanahan. Berikutnya Ki Ageng Pemanahan untuk mengukuhkan daripada ramalan Sunan Giri tadi, beliau berangkat lagi ke daerah Kembang Lampir, di mana daerah Kembang Lampir bila mana kita tempuh sekarang ini dari Alas Mentaok Kota Gede Ngayogyakarta Hadiningrat, itu sudah terbuka jalan lingkar selatan, di mana jalan lingkar selatan ini dibangun era zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau sendiri adalah masih keturunan dari keraton atau masih Trah Noto Trah Kusumo. Sedangkan jarak tempuh kalau kita berangkat dari Alas Kota Gede, Mentaok, Ngayogyakarta Hadiningrat untuk sampai di daerah Kembang Lampir itu kurang lebih antara jarak 1 jam 20 menit dengan kecepatan rata-rata. Akhirnya
Ki Ageng Pemanahan berkhawat lagi untuk mengukuhkan, untuk melakukan topo batin, untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mendapatkan wahyu keraton atau untuk mengukuhkan wahyu kerajaan yang ditujukan hajatnya tadi kepada keturunan-keturunan berikutnya. Akhirnya dari sinilah cerita tentang kembang lampir utawi cerita kembang semampir dimulai dengan cerita Wahyu Degan. Untuk kebenaran cerita tersebut, ataukah sebetulnya hanya pasemon atau sanepo, wallahu a'lam bishawab.